Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama kami berdua di sini, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Baik, sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau ngucapin terima kasih dulu sebanyak-banyaknya untuk kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih support thanks ke Lapak Horor. Terima kasih banyak. Ya, setidaknya ini bisa untuk jamuan kita saat lagi ngobrolin masalah horor tadi. Langsung aja, Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Bir. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Biru, ada aku di ngobrol. Kita akan seperti biasa menyajikan cerita-cerita horor ya. Betul. Semoga masih menghibur dan selamat datang untuk teman-teman yang baru datang. Inilah ngobrol. Ya. Kita berdua ya, Monggo Bro Ayung, ada cerita apa? Ya, ini ada sebuah cerita. Cerita ini datangnya dari Mas Januri, Pi. Januri. Mas Januri itu menceritakan kisah masa lalu di tahun 92-an, Pi. Jadi dia akan mengisahkan sebuah cerita horor yang dialami. Dia sih ngalamin sedikit gitu ya, tapi yang ngalamin lebih banyak, dan ini akhirnya merubah kehidupan seorang, bisa dibilang begitu. Yaitu kisah temannya sendiri yang bernama Tanuji, yang dia manggilnya Uji begitu ya. Jadi dia menceritakan bahwa sosok Tanuji itu, Mas, ya tahun itu kan saya masih SD, masih kecil. Masih SD, masih kelas berapa anak, kelas 4, kelas 5 kayak gitu. Kita sepantaran main kemana aja, listrik juga belum ada, paling punyanya orang yang lumayan kayak gitu kan. Terus ya lebih apa-apa ke alam, mainan kayak nggak kayak anak sekarang gitu. Tapi saya itu sama teman-teman paling sebel kalau kedatangan yang namanya Uji atau Tanuji tersebut. Oh, Tanuji itu Uji ya. Dia tuh nyebelin banget, nyebelin dalam artian udah nggak sekolah, malas katanya. Sekolah sih kayak gue tuh ngapain sekolah kayak gitu doang, mendingan gampung bawang, gampung apa dapat duit kayak gitu. Nah, dia itu perangainya suka gangguin bocah mainan rusuh. Kalau mainan gundu ya sering yang di run apa itu namanya kayak gitulah. Suka ngerebut jajannya teman, terus nakal segala macam. Pokoknya dibenci sama teman-temannya. Tapi mau ngelawan gimana, badannya lebih tinggi, lebih gede. Kalau misalnya Tanuji baru dari jauh, mendingan kita menghindar. Tadi kalau udah kepergok, udah jatuhnya pasrah kayak gitu. Yang paling nyebelin kalau misalnya anak-anak, termasuk tadi yang menceritakan Mas Januri ya, terus ngomong ngadu ke orang tuanya, diaduin lagi ke orang tuanya Januri, bukan tambah benar. Dia itu malah yang galakan orang tuanya si tadi, Uji tadi. Jadi Uji cuma tinggal sama bapak sama neneknya. Bapaknya itu namanya Warmo, sebut aja begitu ya. Sepeninggal ibunya pernah meninggal gitu kan. Si Warmo itu lebih overprotective, iya, dia lebih pemarah. Pokoknya kalau orang sini ngomongnya apa, bego apa ya, susah dibilangin ya gitu. Wangkot. Pengennya menang sendiri. Jadi ya wis, kalau kayak RT aja udah ngomongin si Warmo males. Makanya untuk orang tua ngomong ke anak-anak, pokoknya nek kamu itu main ada Uji mendingan pergi. Uji mau datang mendingan pergi. Tapi kalau udah ada Uji ya wis ngalah aja, udah ngalah, percuma diladenin juga percuma. Nah, satu ketika Mas, waktu itu 92 pas 91 ya, ada banjir lumayan gede ya, daerah Pemalang, Tegal, Brebes kayaknya kena semua waktu itu. Cuman untuk daerah-daerah Tegal bagian tengah ini kan nggak terlalu dampaknya. Kalau yang pesisir ke sana, ya. Lebak itu Tahun kan berapa? Sorry. 91-an. 91-an. Jadi aku masih ingat ada teman. Banjir karena hujan ya. Banjir karena hujan. Jadi sangat jarang banjir di era itu, tapi itu pernah ada banjir lumayan gede. Kalau di kampungnya tadi Januri sebenarnya nggak terlalu dalam-dalam banget, Mas, untuk kayak pelataran rumah kayak gitu ya. Jatuhnya paling sedengkulnya anak-anak. Paling kalau yang dalam ya area jalan, kalau nggak ke sawah itu kan lebih lebat begitu. Jadi buat kami, kalau
wong gerimis aja seneng banget pengennya hujan-hujanan, apalagi hujan lama ada banjirnya pula, tuh wah seneng banget. Seneng banget buat main apa aja kita udah wareg, seneng banget di situ. Terus anak dulu nggak kayak anak sekarang, apa-apa meriang, pilek. Kalau dulu itu ya mainan seharian ya pulang makan pakai sayur kangkung sama tempe goreng udah enak banget, waras lagi. Besoknya sekolah lagi. Jadi saat itu ada hujan berapa hari, 2 hari berturut-turut. Yang gede itu sehari, yang seharinya itu gerimis tapi nggak ada putusnya. Hujan bapak sama hujan anak. Hujan bapak sama anak sama ponakan, sepupu ikut semua. Iya, tapi kecil-kecil semua. Kecil-kecil. Kalau yang pertama harus gini-gini. Itu yang kecil-kecil bau ciki semua. Gitu, iya seperti itu. Jadi apa ya, durasi yang lama itu membuat volume air resapan itu udah nggak bisa ya tanah, terus kiriman dari area gunung itu menjadikan ya desanya si Januri yang nggak pernah banjir sama sekali lah, bisa dibilang begitu, itu bisa nyampe tergenang selutut anak-anak, apalagi yang daerah Lebakan sana, yang desa-desa yang dekat-dekat pesisir itu konon udah ada yang serumah, ada yang segenteng kayak gitu loh. Ya rumahnya rumah apa nggak ngerti sih. Rumah kura-kura. Kura-kura. Nah ini saya seneng banget. Saya Romli, kata si Januri ya, saya Romli Tono, satunya saya lupa nyebutin namanya. Pokoknya 4 anak itu main di halaman depan rumah saya. Halaman depan rumah saya itu ada pohon mangga 2 itu gede-gede banget, 1 nanas 1 kebo. Mangga kerbau sama mangga nanas gitu ya, dua-duaan jajar begini, itu pohonnya gede banget, di bawahnya kan bersih, pelatarannya lebar kayak gitu. Nah tapi di pojok-pojokannya ada pohon pisang kelutuk itu loh, sama pisang biji, pisangnya ada bijinya ya itu kan biasanya cuma diambil daunnya buat bungkus gitu ya. Sengaja kami rubuhin, tapi bagian tengah jadi 2 begitu kan nempel, dirubuhin, pukulin bareng-bareng, akhirnya melepas, itu buat jadi perosotan. Naik kan lunyu-lunyu gimana gitu kan. Pisang, iya, nanti kalau ada tinggian mungkin sekarang setinggi dada orang dewasa lah segitu. Kita naik bleng jatuhnya, harus seneng banget. Pokoknya orang tua mungkin sedih. Orang tua saya bukan pemilik lahan tapi dia juga nggarap sawah, nangis mungkin lihat sawahnya pada banjiran. Wah, bocah kecil senang banget. Malah ibu mungkin lagi sedih-sedih. Saya waktu itu jam 4 sore, kira-kira jam 4 sore, orang udah ada asar lebih. Saya masih hujan-hujanan dari jam 3, dari jam 2 belum selesai sama anak-anak. Diparanin suruh mandi, udahan, capek udah, nanti kamu pilek. Mak, engkau delat maning, sebentar lagi. Saya tuh prosot-prosotan sama anak-anak, sama teman-teman yang lain. Pas lagi seneng-senengnya kayak gitu, kita, berarti sedikit ya mas, itu gambaran tempat lokasinya. Kalau misalnya pohon pisang ini kesanan dikit jalanan, habis jalanan baru sungai kecil. Karena posisi banjir, sungai yang tadinya paling 4 meter, 3 meter itu lebih nampaknya lebar banget gitu. Kelihatannya lebar banget sampai, ya nggak ada batasnya sampai ke tempat mereka kayak gitu. Tapi mereka ada pohon pandan yang tinggi-tinggi, itu batas jalanan gitu. Ini sungai ke sana tuh, sonanya tuh sungai, jangan sampai ke sana-sana. Saya lagi udah capek tapi masih seneng kayak gitu. Ada teriakan itu sebut saja siapa ya namanya, Wak Supri lah, jangan Supri ya Bi, nggak apa-apa wis Ki Supri itu teriak, woi kekeli. Itu ada yang kanyut, itu ke bawah air. Kita kan karena ada orang teriak aki-aki, emang Ki Supri itu udah tua banget tapi sering klakluk gitu loh, nggak mau diem. Dia tuh teriak, kita langsung buru ke arah jalanan yang paling lega, nengok ke arah kiri, berarti ke arah hulu sana ya. Nengok, apa sih Ki itu yang kanyut itu apa? Ternyata jembatan, jembatan dari jalanan menuju ke seberang gitu ya. Itu kan dari bambu yang dirakit. Iya. Di pantek-pantek, cuman kan nempel ke tanah, keangkat sama air. Jadi dia khawatir nanti ke bawah arus sampai ke sawah jauh begitu. Teriak-teriak, siapa tahu ada yang nulungin. Ya kami bocah-bocah kecil,
langsung gagahan. Untung nggak lewatnya di arus yang deras yang di sungai, minggir ke arah kita itu loh. Langsung perahu tuh jum kita nggak ada di komorin, wah jelas segini mas, katanya lagi kecil segini. Jalanan kan lebih rendah ya daripada tanah yang tadi buat main. Sekarang beda, sekarang jalanan lebih tinggi. Jalanan lebih tinggi, tanahnya makin tergerus. Soalnya kalau bangun jalan bukannya dikeruk dulu, tambal-tambal doang. Jalan ya. Nggak pakai otak soalnya. Ya, Itu dari jalan. nggak usah diterusin. Kita langsung manjulup ke situ sekuat tenaga itu karena itu berat ya. Mungkin lebarnya itu 2,5, kalau 2 meter kali sononya panjang 4 meter. Jadi ketemunya teman-teman kan berat. Paling ingin dikirim mau diket di mana? Gue perahu-perahuan Biyu. Buat perahu-perahuan aja katanya. Ada ide begitu, Bi. Langsung disetujui. Jadi barang-barang yang tadinya mau ngikat supaya nggak jauh gitu, malah pada naik di atasnya. Kita itu naik berempat tapi tenggelam, bertiga enggak. Saya ngalahin nanti ganti-gantian. Jadi ngikutin arus sampai pol sawah itu kan nggak ada polnya, Bi. Yang penting kita nandain jangan sampai ke arah sungai, pokoknya kayak gitu. Saya ke sana terus. Nah, pas ngikutin arus begitu, ngelewatin rumahnya Tanuji. Itu dadak dikduk, jangan-jangan Tanuji nanti ngeliat ini wahana bakal diambil alih. Yang cerita siapa? Yang cerita kan ini Januri. Januri, oh iya. Iya. Januri Tanuji, oh soalnya mirip ya. jadi agak bingung. Itu uji aja wis, jangan dikasih Tanuji ya. Jadi lewat depan rumahnya Tanuji, itu rumahnya nggak jauh dari jalanan. Kontras banget kalau misalnya anak-anak lewat dia di depan pasti pasti dia itu bikin rusuh. Ternyata aman, kok sepi ya. Uji kemana ya pada ngomong kayak gitu. Tadinya kan silent kan, diem, nggak ada yang bercandaan, takutan Uji ngeliat kan, diceper-ceperin begitu kan, Bi. Uji nggak ada, Uji aman, nyampe sawah jauh ke sana. Nanti kesininya mas berat, ditarik lagi nyampe ke hulu lagi. Nah itu sampai 2 kali ngelewatin rumahnya Tanuji, nggak ada sepi juga, aman. Kalau teman sih satu yang agak cemenan, dia bilang mau nunggu nanti dicariin orang tua, udah sore. Berarti pas balik lagi dari arah sawah ke arah desa udah gelap banget, Bi. Tapi belum sama sekali belum maghrib, paling jam 5-an gitu kan. Tapi udah gelap banget. Lagi seneng. Mereka itu balik lagi untuk kanyut yang kedua kali, lewatin rumah Tanyut, lewat rumahnya Uji itu sepi. Terus balik lagi mau ketiga kalinya capean, berhenti di pas mentok antara sawah dan desa gitu kan. Mereka lagi istirahat di situ, terus udah capek, sekali lagi gitu kan. Tahu-taunya dari sibuk-sibuk kayak gitulah, mereka itu bareng-bareng cengok karena ada yang lewat di sampingnya mereka, Bi. Itu benda yang familiar buat mereka sebetulnya, bukan yang menyeramkan. Itu kayak bakul nasi yang gede, namanya apa ya? Kalau di tempatku namanya kerombong, Bi. Yang buat nasi yang gede banget itu, buat mesusi. Itu, singgali siapa, kudikini siapa, itu kerombongnya siapa, kok nggak kelelep. Itu kan dari anyaman bambu. Aturan ya ada muncul kalau misalnya cetek atasnya bolak-balik. Kalau itu enggak, benar-benar spam presisi. Ngapung gitu ya. Ngapung. Di dalamnya ada Tanuji, Bi. Di dalamnya ada Tanuji. Anak Uji ini. Ada ngomong, ya ada Tanujinya. Semua langsung diem semua kan, termasuk saya, mas. Saya diem. Berarti tinggal berapa meter, tapi dia di arah kali yang deres. Ada Tanujinya. Tapi dia itu sosok yang benar-benar nyebelin, omongannya apa, bangsat apa, biasa kayak gitu. Nggak ngomong sama sekali, ngelihat ke arah kita aja enggak. Cuma duduk sila di dalamnya, terus nunduk begini kayak orang sedih. Jadi kenapa ya? Melasi katanya, kasihan, akhirnya dipanggil, Ci, mau kemana? Itu tetap aja makin kencang. Kayak nggak ngedenger ya. Nggak kedengeran, terus cepat jadi kecil Bi ke sana, makin gelap sih ya. Ke arah sawah, terus ada rada belok arusnya. Kami itu manggil Uji, padahal kalau Uji berhenti ya nanti ngerusuin, sebel. Tapi ngeliat kayak gitu kasihan. Terus ada teman yang udah paham hitung-hitungan ini tenggelam atau enggak gitu. Bisa nggak tenggelam ya, itu kan harusnya tenggelam. Aneh men, balik yuk, serem katanya. Yang namanya bocah saat itu saya pulang, emak bener masak sayur kangkung sama tempe, enak banget. Enak anget ya. Makan nambah, habis itu saya nggak maghrib, nggak apa tidur. Apalagi tambahin mie instan. Tambah mie instan. Zaman segitu itu sarimi. Sarimi sendiri jangan dicampur, Bi. Apa dicampur? Jangan ya.
sarimi aja, rebus itu. Iya. Saya kalau pas Rasa kakak ayam bawang. ada satu dimakan sama abang gitu, nungguin sisanya, airnya aja udah enak Udah banget. enak banget. Nggak ditawar-tawarin malah diginiin tuh aku. Itu mah nggak berani. Besok minta beli sama Mbak. Jauh, nanti aja kalau Lebaran susah. Lebaran juga ada yang pulang. Lebaran. Lanjut ke cerita. Nah itu saya itu tidur lelap banget, capek. Begitu juga mungkin teman-teman. Lah paginya. Ini mereka nggak ada yang cerita ke keluarganya kayak gitu? Enggak, bocah kecil. Iya, anak kecil cuek-cuek aja. Orang saya aja kalau bangun pagi, tempat tidur saya itu dekatnya, saya di usia-usia segitu ya, 9 atau 10 tahun udah berani tidur sendirian. Itu di dekatnya pawon, di dekatnya dapur. Gitu. Kalau pagi dari jam 5 pasti bapak sama ibu gusrek di belakang itu pakai tabunan sih, makanya dapur yang tanah. Itu pasti di sono rame gosipin ngomongin apa aja. Aku bangun mungkin jam 6-an. Ini kok ngomongin uji. Jadi dari seberang tembok saya tak dengar itu suaranya melasi uji ya digoleti sing bengi. Kasihan uji dicariin dari malam gak ketemu. Aku akhirnya kan tertarik. Masa sih, Mak, siapa Mak? Gitu kan dari dalam. Kan warwara, kamu lihat apa enggak temanmu? Tutup pati ranyong gitu. Bukan temanku, nyebelin sih, Bi. Enggak, uji itu hilang dari kemarin sore katanya. Saya langsung terusut dari tempat tidur, masih kasur lama, dingin kan apa? Alhamdulillah gitu. Tapi enggak sih, katanya saat itu padahal seneng, aman tapi kasihan. Apalagi saya melihat dia itu, oh iya waktunya cerita, akhirnya hilang gimana? Bapaknya tadi malam itu sempat kemari, tapi kan mau nanya kamu tidur nggak bisa dibangunin, kelelahan. Nanya sama ibu sama bapak, lihat anaknya nggak sih Uji? Ya nggak lihat, mana ngeliat dia kan mainnya mungkin bocah gede, kita ngomongnya begitu, kamu lihat apa enggak? Wingi weruh katanya, kemarin itu niat sore, niat di mana? Emang hilang Mak? Iya hilang, soalnya semalam bapaknya kesini ada Pak RT itu rame. Pas banjir pakai obor kayak gitu nyariin. Tapi kan paling area situ di perkampungan lah, nyampe ke rada pada desa ke sana. Akhirnya bukalah si tadi aja Nuri. Aku ngeliat Uji ada di atas kerombong. Kerombong primen katanya. Di atas kerombong ngambang lagi, kita main getek-getekan pakai jembatannya itu bambu. Ya orang mungkin, kata bapaknya nggak mungkin, itu kerombong aja tenggelam, mana mungkin ada ujinya. Pak Ringop nanti sih dengerin dulu Pak, yakin sumpah, kalau nggak percaya tanya sama sepupunya si Nuri kan ada teman-temannya tadi ya. Iya dekat rumah, langsung dikotong-tong. Kayak benar, bocah semangat sekolah durung, tangi be durung Pak, itu kan bangun aja belum dibangunin. Sekolah libur banjir kan. Banjir libur sebenarnya libur, emang dari kemarin aja libur. Dibangunin. Terus ngomong, iya weruh lihat sama Jenur juga Jen nung dhuwure kerombong. Waduh fix berarti kan ada saksi, 4 orang lihat semua. Tapi orang mungkin ya, akhirnya orang tua ditemin bocah kan pengen tahuan banget bocah-bocah. Itu saya keluar itu rada sedih Mas, bukan sedih masalah si Uji hilang, airnya surut, airnya udah surutan, jadi tanah cuma udah cetek gitu ya. Paling sisanya ada di area jalan sama itu sungai. Terus nah itu pas ke rumahnya Pak RT itu diomongin, dipanggil si Warmo tadi orang tuanya si Uji. Orang mungkin, nggak mungkin katanya, masa di atas kerombong ada-ada aja jangan ngarang kayak gitu, jangan ngarang. Aku tahu kalian kayak wadah KB benci semua sama anak saya, termasuk sama keluarga. Mau ditulungin kayak gitu, katanya marah-marah. Kaki tadi siapa ya? Yang pakai Supri. Kaki Supri. Nggak beruh. Saya aja niat katanya, niat primen. Kayak katanya setelah saya itu minta tolong jembatan itu hanyut, ada yang aku ngelihat si Uji, bener ada si Uji, tapi belum orang lah, masih di kebun dekatnya rumah kamu, sana bukan di dekat rumah kamu, dari arah sini, dari arah hulu lah pokoknya, tapi area kebun. Jadi dia itu sing aneh ditandu, bukan sama kamu bapaknya gitu, orang mukanya kayak kamu. Si kaki itu ngelihatnya dia itu ditandu, ditandu, tapi bukan kerombong, bukan itu.
pakainya kayak bangku sofa itu sendirian duduk itu enak-enakan gitu. Yang nandu berarti berapa orang? 2 orang. Oh, 2 Yang orang. nandu 2 orang. Oh, orang mungkin saya dan di rumah, dia di kebun. Depan belakang gitu berarti. Iya, di depan belakang dipikul begini. Saya aja kan keder ya, wong mata tua. Apa aku salah ngeliat atau gimana? Masa di air mau dibawa kemana bocah? Kirain lah bocah badung, ngomongnya seadanya, bocah badung. Nah kalau tak kira mau dibuang mau, kirain mau dibuang, mumpung banjir. Wah emosi bener wah, kalau nggak tua tak cocok katanya begitu. Udah diam. Wah emang liatnya kayak iya ditandu 2 orang, tapi emang ke arah air kayak gitu Bi. Akhirnya wis ini nggak ada yang lain, nggak ada yang lihat lagi, udah fix kan. Akhirnya karena air ada surutan, bareng-bareng dilacak ke arah hilir, ngalor terus. Itu jatuhnya dari pagi sambil ngobrol itu siang. Udah siangan jam 2-an lah ke sana pukul nyariin kalau misalnya ada kubangan di kebun, siapa tahu ada, ya rame katanya. Ci, di mana Ci Asyurip? Ada yang seperti itu. Pas lewatin ya mungkin berapa desa tapi pinggiran sawah itu, melihat Uji lagi ada di teras rumahnya orang Bi. Bajunya udah disalinin, cuman kelihatan kedombrongan gede gitu. Dombrongan. Ya mam lagi digituin sama suruh makan sama ibu-ibu sama yang nulungin mungkin ya. Rumah itu persis pinggir sawah rumahnya dekat jalan. Ini makan nih gitu. Itu nggak mau makan cuman diem, kelihatannya pelengap-pelengu doang kayak gitu kan. Akhirnya kan rombongan lihat, lo kayak bocah. Iya apa ya, disamperin. Akhirnya Bu, kayak bocah aku Bu, ini bocahnya saya. Ya Bu, saya nggak tahu. Bapaknya mau emosi, Bi. Sampai anjing nyolong kayak gitu. Nyolong apa, Mas? Nanti dulu saksinya banyak. Akhirnya kan si warmonya ditahan sama RT sama warga. Ibunya nggak bilang, bocor kanggu. Iya, Bi. Tapi kan ngertinya bocor kamu. Terus perangainya langsung berubah sih, diem. Nggak pencelatan. Iya, suruh makan aja nggak mau. Aslinya kan pengen dimakan semua. Terus akhirnya dijelasin, saya itu nemu pagi-pagi. Nemu itu tadi pagi, adanya itu di belakang rumah. Karena ada kubangan bekas bata di situ. Kasih kerombong apik teman, kerombong masih bagus banget ngambang. Jadi di situ kan yang lain udah surut masih genang ya. Pak, bapakmu manggil bapaknya apa namanya suaminya. Pak, itu kerombongnya siapa Pak? Yang di dalam kali punya Mbah kali gitu kan, sama banjir. Bukan, itu kalau punya kita ada namanya semua gitu. Kalau itu bagus banget. Kayak anak wong itu, kayak ada orangnya, Bi. Tapi ternyata memang tenggelam. Cuman dia kayak ada pohon gede yang kering nahan begini ya. Nah, nangkring begitu. Mentok bawahnya ya. Itu ada bocahnya di situ lagi nangis. Anak bocahnya Pak, bocah kaplak, udah gede bocah gede. Lagi ngapain kon, anaknya siapa nggak bisa ngomong sama sekali. Bisanya cuma nangis. Nah ya langsung tak ambil namanya manusia Pak, sampean jangan nuduh dulu. Duh, bocah tak mandiin malah pakaiannya punya bapaknya gedean Bi. Suruh makan nggak mau. Ya wis, akhirnya makasih singkat cerita aja ya. Dibawa pulang ke rumah. Nggak mau ngomong belas selama 2 minggu Bi. Ya jadi kata Jenuri, nggak ada anak nakal juga nggak enak Bi, nggak ada suruh-suruhnya kayak gitu. Jenuri ada depan rumah ngampleng, diem, nggak ngapa-ngapain. Nggak ada ancaman gitu ya. Nggak ada ancaman, dia juga tampangnya melas banget gitu loh, ngangam, ngomong. Masih ujinya. Cuma lama-lama berangsur itu bisa ngomong sedikit-sedikit. Tapi katanya sih kalau saya Mas si Jenuri nggak tahu disembuhin sama siapa lah, pokoknya ada orang pintar, orang tua yang nyembuhin. Tapi kenapa saya nggak tahu ceritanya. Pas sekitar 2 minggu. Ada saya sama teman-teman main, penasaran juga ngeliatin Uji udah mulai ngomong tapi malu-malu kayak gitu loh. Ditanyain sama awalnya itu cerita semua Bi. Katanya lagi sore-sore sekitar jam 3-an waktu banjir. Kan bapaknya katanya lagi meriang, udah gitu banjir, nggak bisa ke sawah. Tiduran dari berbeduk, habis beduk itu tidur bener-bener tidur. Bapaknya. Kalau yang masak di rumah itu kan tetap bapaknya. Kalau mbahnya kan udah tua banget. Itu nggak ada makanan sama sekali. Jadi nyariin makanan. Ceritanya si Uji cerita sih. Nyari makanan. Tapi perangnya beda pokoknya. Ada diem gitu ya. Kayak nyari makanan itu nggak ada.
di bakul nasi nggak ada nasi, nggak ada sayur. Aku lapar banget. Akhirnya kan marah, dibanting-bantingin. Lagi masih gagahan kan, tak banting-bantingin. Tahu-tahu kan pawon di belakang itu dapur itu pintunya buka. Ada bapak-bapak ganteng banget. Bapak-bapak pakaiannya bagus. Itu badannya bersih, pakaiannya hitam-hitam. Nenek katanya kayak gitu. Ini kesini. Ngelih, lapar katanya, lapar. Ya ikut saya, ayo ikut sini. Mulai, aku nggak kenal kayak gitu. Kok ada orang gagah begitu, ganteng banget kayak gitu, kayak bukan orang sini. Itu dia. Akhirnya karena pengen makan, ya ditawarin kayak gitu, dia keluar. Nah keluar ternyata nggak sendiri, dua, biar ada orang. Tapi satunya di balik sebelah sini tembok ya, tembok itu, tembok dapur. Dua sebenarnya aneh, Wak. Soalnya apa? Mukanya sama persis. Mukanya sama persis, badannya tingginya sama persis. Tapi dia itu bawa kayak bangku ada pikulannya. Saya suruh duduk di situ, ayo ikut, ayo ikut. Terus dikasih makanan bu apa tapi manis kata dia. Ya saya mau. Tapi kayaknya nggak banjir, perengasannya itu nggak banjir, di pikul itu jalan, benar-benar jalan bukan di air. Dia kan dari siang itu di dalam terus, nggak perkembangan di luar kayak banjir apa. kayak gimana ya? Iya, pokoknya saya dipikul sambil makanin jajan enak banget. Tapi ada takutnya. Loh kok begitu? Padahal ngeliatin ya, kalau ngeliatin yang mikul di depan, kok kupingnya nggak kayak orang. Lancip sana, kupingnya kok lancip. Ini orang kenapa ya? Kok nggak kayak saya, nggak kayak bapak, nggak kayak orang-orang. Tapi alhamdulillah yang penting makan. Dibawa jalan, makin ke sana jalannya makin halus katanya. Terus sampai ke rumah yang bagus banget, di sana disambut banyak orang, makanan, minuman enak-enak banget, sampai dia itu terlelap tidur. Itu kayak dengar suara istighfar, tapi suara ini sih, Wak, astagfirullahaladzim, saya ngikutin suara itu. Terus pas saya bangun, yang ada tempatnya bukan kayak istana, bukan tempat bagus, kotor banget, rumah reot tapi gede. Bambu-bambu gitu kotor banget. Di situ tuh banyak binatang kayak lintah-lintah, kebanyakan lintah luwe kayak gitu, lebih pating peramba kayak gini. Saya takut banget. Nah itu dari kejauhan gelap, suasananya gelap, ada orang ngoyok-ngoyok ke arah saya. Pangendikon, mau kemana? Kan saya mau lari. Kamu udah dianggap anak di sini, udah diangkat anak, nggak pantas kamu di kaum mereka. Kamu pas di sini, seneng sama uji perangainya mungkin kayak gitu ya, Bi. Kamu udah dianggap anak. Nah itu mau ditarik digodot-godot. Saya itu kayak ada tangan yang nulungin. Pokoknya lep. Saya itu langsung ditulungin aki-aki tersebut, pakai nyebutin namanya Soleh, namanya Ki Soleh. Kan yang dengerin ini ya tadi yang wanya Ki Soleh Takayo almarhum itu, berarti yang tetua desa itu, kira-kira begitulah ya. Terus ngomong apa Ki Solehnya? Kamu tak tulungin, tapi mulai sekarang jangan nakal lagi, jangan kayak kemarin katanya gitu. Tak, saya nggak bisa, takut, saya nangis. Bangun-bangun, tahu-tahu udah ada ibu-ibu itu, udah yang nemu itu, Setelah itu dia itu udah menjelaskan itu, kesananya mipil-mipil bisa ngomong. Terus nggak tahu yang ngajak siapa, mintanya mondok. Sekarang jadi ustadz. Sekarang jadi ustadz. Iya, bisa kayak Uci, gitu. Uci, Ustadz Tanuci gitu. Ya itu aja sih ceritanya. Baik. Terima kasih karena waktunya juga udah mepet. Terima kasih Bro Ayung, cerita yang cukup seru di masa lalu ya, ngingetin masa kanak-kanak kita. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah. Mohon maaf bisa ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.